Shalom dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, kalau di minggu ini, di bulan Juni ini kita boleh kembali tetap beribadah di keluarga kita masing-masing. Saya yakin dan percaya sukacita surgawi tetap ada dalam setiap keluarga kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan beberapa warta sepekan dari GBI Pelita Medan. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya Dennis Jeffrey dan saya akan menyampaikan informasi mengenai gereja kita melalui News of Acceleration. Untuk informasi yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa tetap setia melakukan ibadah iCare di keluarganya masing-masing. Dan juga kami berterima kasih banyak kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan perpuluhan, persembahan maupun ucapan syukur. Kiranya berkat dari Tuhan selalu menaungi setiap kita. Setiap malam gereja kita memiliki program yaitu Before Sleep yang dapat diakses melalui YouTube GBI Pelita. Dan kami mengajak pada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa selalu menyaksikan program Before Sleep setiap hari pukul 8 malam. Kiranya firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa subscribe YouTube kita di GBI Pelita dan juga follow Instagram kita di @gbipelita4medan. Dan juga bergabung di dalam Facebook kita di GBI Pelita. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, sungguh kami bersyukur ya Bapa yang baik buat anugerah-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh kembali belajar dari firman-Mu ya Bapa yang baik. Berkati setiap keluarga-keluarga yang mengadakan ibadah pada hari ini, khususnya jemaat-Mu di GBI Pelita. Tuhan berkati, biar kiranya setiap keluarga tetap dalam damai yang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sepanjang bulan 6 kalau kita lihat di kalender gereja kita belajar tentang yang namanya keluarga. Nah karena itu hari ini kita mau belajar satu tema tentang keluarga. Tema yang saya ambil adalah hidup harmonis dengan keluarga. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-28. Kita akan baca secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari tema firman Tuhan yang kita boleh pelajari hari ini tentang hidup harmonis dengan keluarga. Kalau kita baca Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai 28 ini, bagaimana di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Jadi sebelum gereja ada, sebelum ada satu bangsa, sebelum ada yang namanya berbagai negara, yang pertama ada adalah keluarga. Jadi keluargalah lembaga, institusi yang pertama yang Tuhan bentuk. Jadi keluarga sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah bagaimanapun di setiap pribadi kita, pasti kita punya keluarga. Entahkah kita sedang yang namanya mungkin ada yang bercerai, tapi kita tetap dalam sebuah keluarga. Mungkin kita bilang kita adalah anak daripada seorang yang tidak diharapkan kita kelahiran kita, tapi kita tetap ada dalam sebuah keluarga. Bahkan anak-anak jalanan pun pasti punya keluarga. Nah oleh karena itu bagaimana agar keluarga harmonis? Kenapa perlu keluarga harmonis? Karena kalau keluarga harmonis, kalau keluarga sehat, gereja akan sehat. Kalau gereja sehat, masyarakat akan sehat. Kalau masyarakat sehat, bangsa akan sehat. Nah oleh karena itu mulai dari keluarga. Sama-sama kita katakan start from home. Nah mulai dari keluarga. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita hari-hari ini Bapak Ibu? Sepanjang menghadapi masalah COVID-19 ini, apakah kita harmonis? Anak-anak muda di tempat ini, apakah engkau harmonis dengan orang tuamu? Apakah engkau harmonis dengan abang dan kakakmu? Orang tua di tempat ini, apakah engkau akrab dengan anak-anakmu, dengan edamu, dengan orang tua, dengan mertua? Apakah akrab? Sering sekali saya juga sering menyadari, sering kita bisa akrab
dengan orang di luar keluarga kita. Tapi dengan keluarga sendiri kadang kita sulit untuk akrab. Kenapa? Karena iblis ingin menghancurkan keluarga. Hal yang pertama ingin dihancurkan iblis adalah keluarga. Kenapa? Keluarga adalah gambar daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gambaran daripada pribadi Allah itu sendiri. Ketika iblis ingin menyerang Allah, pasti dia tidak berani. Jadi siapa yang diserangnya? Gambarnya. Nah, contohnya kalau kita lihat, kalau ada orang demon di bangsa ini misalnya, mereka menyatakan tidak setujunya kepada presiden atau kepada pemerintahan di bangsa ini. Yang mereka biasanya hancurkan apa? Lambang atau mungkin apa? Gambar dari presiden. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak langsung berani kepada presiden. Nah, demikian juga iblis. Iblis tidak berani langsung kepada Allah. Karena itu dia menghancurkan keluarga, menghancurkan gambar daripada Allah itu, supaya dengan hancurnya keluarga, orang akan sulit menyebut nama Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana agar kita boleh harmonis dengan keluarga? Kita akan belajar 3 hal bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga kita. Yang pertama, bagaimana agar keluarga kita harmonis adalah libatkan Tuhan dalam keluarga. Sama-sama kita katakan, libatkan Tuhan dalam keluarga. Nah, dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, kalau kita lihat dikatakan tadi, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jadi kalau kita mau bangun keluarga kita harmonis, tidak bisa dengan hikmat dunia, tidak bisa dengan harta kekayaan saja, tapi yang pertama adalah libatkan Tuhan. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita Bapak Ibu? Mungkin ada keluarga kita yang sedang bermasalah. Coba cek kembali, sudahkah kita libatkan Tuhan dalam keluarga kita? Bagaimana melibatkan Tuhan dalam keluarga kita? Bangunlah mesbah keluarga. Mungkin pagi-pagi saat teduh bersama, mungkin yang namanya malam hari doa bersama. Kalau dulu kita bilang tidak punya waktu dengan anak-anak untuk boleh bangun mesbah keluarga, sekarang pasti punya waktu. Anak-anak kita tidak sekolah, anak-anak kita tidak ada yang namanya kuliah, semuanya di rumah. Berarti punya waktu sama-sama untuk membangun mesbah keluarga dengan keluarga besar kita, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak-anak. Mungkin kalau ada dengan satu keluarga ada menantu di sana, bangunlah mesbah keluarga. Dengan demikian kita bisa melibatkan Tuhan. Kalau tidak, kita hanya berusaha belajar tentang cara-cara harmonis, membuat yang namanya seminar-seminar harmonis, bagus, tapi tanpa melibatkan Tuhan, keluarga itu tidak akan bisa dibangun dengan harmonis. Nah, karena itu khusus buat anak-anak muda, kalau sering ada yang berkata, "Bang, Pak Pendeta, apakah mungkin kami menikah beda agama, cinta beda agama?" Saya mau beritahu, yang menikah satu agama saja banyak persoalan. Yang menikah dengan satu keyakinan sama-sama pelayan saja banyak persoalan, banyak pergumulan. Belum tentu harmonis. Kenapa? Karena beda satu dengan yang lain. Apalagi beda keyakinan. Kalau saya mau sampaikan dengan tegas, jangan mimpi akan bahagia dengan menikah beda agama. Yang satu agama saja, satu keyakinan saja, satu yang namanya pelayanan saja, belum jadi satu jaminan keluarga itu terus harmonis. Pasti ada pertengkaran, pasti ada perselisihan. Tapi bagaimana membuatnya harmonis? Ketika ada perselisihan, ketika ada pertengkaran, mari belajar kembali merendahkan diri dan libatkan Tuhan. Minta Tuhan yang memimpin keluarga kita. Jadikan Tuhan yang namanya menjadi pondasi dalam pernikahan kita. Jadikan yang namanya Tuhan menjadi pondasi bagi anak-anak muda untuk mencari pasangan hidupmu. Karena kalau anak-anak muda engkau salah dalam memilih pasangan hidup, hampir 2/3 hidupmu menderita. Kenapa saya katakan menderita? Karena misalnya usia manusia 70 atau 80 tahun. Buat saja usiamu misalnya 25 tahun menikah, atau mungkin ada yang 20 tahun menikah. Berarti engkau akan dengan suamimu, dengan istrimu kurang lebih ada berapa tahun? 50 atau 60 tahun. Tapi kalau engkau salah dalam memilih, tidak bisa harmonis, maka hampir 2/3 hidupmu menderita. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang mungkin ada yang berpisah? Mungkin ada yang namanya gagal dalam pernikahan. Apa yang harus dibuat? Tetap kembali andalkan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, dan bangun keluarga yang ada sekarang. Mungkin dengan anak yang ada, beri kebenaran firman Tuhan. Jadikan kegagalan bapak dan ibu
jadi pelajaran bagi mereka, supaya kedepannya mereka jangan salah langkah, supaya kedepannya mereka jangan salah memilih, sehingga anak-anak kita tidak mesti mengulangi apa yang pernah kita lakukan yang salah, sehingga keluarga-keluarga kita berikutnya, keluarga generasi berikutnya menjadi keluarga yang harmonis. Harmonis bukan berarti sama Bapak Ibu. Harmonis itu berbeda tapi menghasilkan irama nada yang sangat indah. Oleh karena itu jangan paksa pasangan kita untuk menjadi sama dengan kita, tapi belajarlah melibatkan Kristus, sama-sama memandang kepada Kristus, sehingga kita menjadi keluarga yang harmonis. Yang kedua, menggunakan waktu dengan baik. Nah, kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16-nya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi yang kedua adalah belajar menggunakan waktu dengan baik. Bapak Ibu, kalau ayat ini mengatakan kepada kita adalah hari-hari ini jahat. Kenapa jahat? Karena waktu yang ada sering tidak kita gunakan dengan baik dengan keluarga. Contohnya apa? Sekarang sering kita katakan stay at home. Pertanyaannya, benarkah ketika kita stay at home di rumah, kita bangun waktu dengan baik dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, punya waktu cerita dengan mereka, menyatakan isi hati kita, perasaan mereka? Ada waktu kita demikian? Ataukah kita memang bersama tapi tidak bersama? Artinya apa? Kita memang satu ruangan, kita satu rumah, tapi suami mungkin sibuk dengan Facebook, Twitternya, atau mungkin Instagramnya, istri sibuk dengan TikToknya, atau lain sebagainya. Anak-anak sibuk dengan yang namanya gamenya, atau lain sebagainya. Sehingga masing-masing menggunakan waktunya tidak tepat, sehingga keluarga ribut. Kenapa ribut? Karena waktu tidak digunakan dengan baik. Waktu tidak pernah menunggu kita. Kita harus berjalan dengan waktunya Tuhan dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, menggunakan waktu dengan baik. Sering sekali saya juga menyadari hidup kita ini sama semua Bapak Ibu, 1 kali 24 jam dalam satu hari satu malam. Tapi kenapa ada orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik, ada yang tidak? Saya juga kadang mengevaluasi diri saya. Berapa jam saya gunakan waktu untuk keluarga? Berapa jam saya gunakan waktu untuk media sosial? Berapa jam saya gunakan waktu mungkin dengan cerita dengan teman-teman dan lain sebagainya? Sering sekali waktu tidak kita gunakan dengan baik. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ada dikatakan bagaimana pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Artinya pencuri adalah gini Bapak Ibu. Apakah kalau kita kecurian pada waktu itu langsung kita tahu? Tidak. Biasanya ketika seseorang mencuri, ada orang yang memaling, mencuri barang kita, pada waktu dicuri kita tidak tahu. Sepertinya keadaan biasa-biasa saja. Tapi beberapa waktu kemudian baru kita sadar, barangku hilang. Oh ternyata handphoneku hilang. Oh ternyata motor saya hilang. Nah kenapa? Kan dicuri. Iblis juga kadang mau mencuri waktu kita sekarang. Kita nggak sadar. Sepertinya kita gunakan dengan efektif media sosial, berbagi berkat dengan orang lain. Mungkin lihat informasi tentang penyebaran virus sekarang, melihat bagaimana perkembangan bangsa dunia. Tidak salah, tapi jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal demikian. Mari kita investasikan waktu kita bersama dengan keluarga. Suami kepada istri, tanya sekali-sekali, apa yang kau pikirkan hari ini? Anak-anak, tanya sekali, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, bagaimana mereka berbulan-bulan mereka di rumah, suasana hati mereka bagaimana, sudahkah kita tanya? Saya juga mau belajar hari ini untuk menjadi orang yang menggunakan waktu dengan baik. Bangunlah waktu kita yang baik dengan mereka. Suami, istri, anak-anak, mari sama-sama. Engkau anak-anak muda, bangunlah hubunganmu yang baik dengan orang tuamu. Habiskan banyak waktumu dengan keluargamu. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai berapa lama kita bersama dengan orang tua kita. Anak-anak, orang tua, mari gunakan waktu kita dengan baik. Sehingga waktu-waktu ini kita gunakan membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam firman Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini,
dikatakan adalah hidup dalam firman Allah. Setiap keluarga harus membangun keluarganya dalam firman Tuhan. Jangan jadikan hikmat dunia menjadi dasar keluarga kita. Jadikan firman Tuhan menjadi dasar setiap pribadi kita. Kalau kita salah, cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau pasangan juga salah, cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau anak-anak salah, cocokkan dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga itu berjalan dengan baik-baik saja, bukan. Tapi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang tetap punya masalah, namun ada kekuatan, ada yang namanya semangat untuk menghadapi masalah tersebut berserta dengan seluruh keluarga yang ada, seluruh bagian keluarga yang ada, anak-anak, orang tua, suami, istri, semuanya mau sama-sama melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika badai itu datang, setiap tiang-tiang boleh berdiri dengan kokoh, setiap bagian-bagian dalam keluarga berdiri dengan kokoh, sehingga keluarga kita mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap keluarga di GBI Pelita menjadi keluarga yang harmonis. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi keluarga kita harmonis dalam Tuhan karena kita lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa yang baik, kalau bulan ini kami boleh belajar kembali tentang membangun keluarga yang harmonis. Tuhan, biarlah kiranya setiap pribadi kami boleh membangun keluarga kami dalam takut akan Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ajari kami untuk menggunakan waktu dengan baik, sehingga setiap keluarga boleh membangun keluarga yang kuat, menjadikan Engkau dasar kehidupan kami, mau menggunakan waktu kami yang terbaik dalam keluarga kami, dan menjadikan firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami, sehingga setiap pribadi kami boleh bertumbuh dewasa, pengenalan satu dengan yang lain, terlebih pengenalan akan Engkau ya Bapa yang baik. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di GBI Pelita, setiap keluarga yang beribadah hari ini, dimanapun mereka berada, berkati. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang beban berat Engkau berikan kelegaan, mereka yang dalam kesusahan Engkau berikan penghiburan, dan keluarga-keluarga yang sedang dalam persoalan pergumulan, ajari mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di sorga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Bawalah berkat daripada Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Itulah menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang diberkati dan terus diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Sepakat kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.